Halo teman-teman, nonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru dari PO 168 Trans Divisi Pariwisata, teman-teman. Tapi sebelum kita lihat armada yang akan kita review, kita lihat dulu teman-teman. Ada bis apa saja di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada sore hari ini. Yang pertama, di sini ada armada terbaru dari PO Kerup Pariwisata. Nah, untuk teman-teman yang ada di daerah Bogor dan sekitarnya, bersiaplah menyambut armada terbarunya ini. Ini menggunakan bodi Jetbus 5 HDD single glass dengan sasis Mercedes-Benz OF 1623L Euro 4. Sudah ada air suspension atau suspensi udara, dan tentunya ini tampil dengan sangat mewah ya teman-teman. Ini kalau sekilas kita lihat di bagian eksterior, dashboardnya dilapis kulit teman-teman. Udah gitu ya, ini ada permainan warna yang cakep, yang terlihat seperti floating roof, tapi bukan floating roof ya teman-teman, karena ini hanya ditambahkan list warna hitam di bagian atasnya supaya kaca depannya terlihat lebih besar ya, terlihat lebih tinggi gitu, memanjang ke arah atas dan bawah supaya terlihat seperti SHD. Lanjut kita lihat teman-teman, di sini ada armada Jetbus 5 SHD double glass milik POG HTS. Tapi untuk yang sekarang ini kepanjangannya bukan Gunung Harta Tronton semua ya. Ini sasis double axle teman-teman, yaitu Mercedes-Benz O500R 1836. Nah, ini panjangnya 12,8 meter ya, bagasi 4, gagah banget nih. Kita tunggu saja apakah akan ada PO lain ya yang membuat seperti ini. Kalau beneran ada nih ya PO lain, ini GHTS nanti punya kepanjangan baru, yaitu Gunung Harta Trendsetter. Kemudian teman-teman, di sini ada satu unit armada Jetbus 5 MHD milik PO Mujijaya Putra Mandiri. Ini sasisnya Hino RK 280 Euro 4 teman-teman, sasis baru, bodi baru, dan kelas baru. Hanya ada 20 kursi di dalam bis ini dengan konfigurasi kursi 111. Keren banget ya. Selanjutnya teman-teman, di sini ada dua unit armada Jetbus 5 SHD single glass tapi beda sasis. Nah, ini yang pertama, sasisnya adalah Mercedes-Benz OH1626S Euro 4. Sudah upgrade pakai suspensi udara rakitan Karoseri Adi Putro dan bagasi space frame. Kemudian di sini untuk sasis Hino RM 280 Euro 4 teman-teman. Warnanya hijau, nyegerin ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada dua unit armada pameran Buzzword Southeast Asia 2026. Yang warna oranye ini milik Brave Trans dengan menggunakan bodi Jetbus 5 SHD Unicoach. Hino RM juga teman-teman. Yang selanjutnya di sini milik PO Bagong Biru Pariwisata dengan menggunakan bodi Jetbus 5 SHD single glass. Ini sasisnya Mercedes-Benz OH1626S Euro 4, sudah di-upgrade suspensi udara rakitan Karoseri Adi Putro dan bagasi space frame. Kemudian teman-teman, di sini ada dua unit monster berwarna hijau ya. Ini keren-keren banget teman-teman. Yang satu bodinya SDD atau Super Double Decker bus 2 tingkat dengan menggunakan sasis Volvo B11R 450 horsepower Euro 5 teman-teman. Yang satu lagi ini UHD, sasisnya Scania K450CB Euro 5. Teman-teman lebih suka yang mana nih? SDD atau UHD? Karena warnanya sama. Apakah dari PO yang sama teman-teman ya? Ini menarik banget untuk kita tunggu. Selanjutnya yang terakhir di sini ada armada yang kita hadirkan di Buzzword Southeast Asia 2026 juga ya teman-teman, yaitu armada milik M-Trans dengan menggunakan bodi Jetbus 5 STD, sasisnya Volvo B11R 450 horsepower Euro 5.
Pertanyaannya di mana armada yang akan kita review? Armadanya sesaat lagi akan kita hadirkan di sini dan akan kita review secara lengkap mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Jadi silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Carrosserie Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Ini dia armada terbaru dari PO168 Trans untuk divisi pariwisata dengan nickname atau julukan Biru Alam. Teman-teman yang sudah nonton video saya waktu naik Lestari gitu ya, mungkin melihat nih armada Biru Alam waktu itu ada di divisi akap. Nah, sekarang ke divisi pariwisata dengan tampilan baru dan fasilitas yang baru, teman-teman. Ini benar-benar baru ya konsepnya. Di PO168 Trans ada yang namanya konsep two-tone, teman-teman ya. Dua warna, di atas ini warna hitam, di bawahnya warna biru candy, teman-teman. Jadi tulisan 168-nya ini terbaca dengan lebih jelas. Keren. Dibalut dengan menggunakan bodi JetBoost 5S HD single glass dengan sasis Hino RM 280 Euro 4. Sudah ada teknologi suspensi udara dan fitur anti-lock braking system. Jadi sangat menjamin kenyamanan serta keamanan teman-teman saat menaiki armada ini. Dimensinya mempunyai panjang 12 meter, tingginya 3,85 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Pastikan teman-teman harus tahu ya dimensinya supaya saat menyewa armada ini tidak ada resiko saat penjemputan maupun saat pengantaran menuju ke tempat wisata. Kemudian teman-teman kita lihat lebih lanjut di sini. Nah, ini pintu depannya ini menggunakan model sliding. Kalau sekilas kita lihat ini benar-benar lengkap ya fasilitasnya. Kemudian untuk kursi tour leader dia posisinya ada di tengah dan terpisah dengan kursi driver serta kursi connect. Ada pegangan tangan tambahan seperti ini, teman-teman. Ini benar-benar mewah ya, dan ada tambahan pencahayaan. Tuh, gokil. Teman-teman lihat nih ya. Before, after dinyalain. Jadi saklarnya nih ada di sini. Mewah banget. Full warna warm white, teman-teman. Kemudian kita tutup pintu depannya. Kita lihat di sebelah sini. Tuh, mewah banget. Garis warna gold ini membentang dari depan sampai ke belakang. Pakai velg aluminium di roda depan maupun roda belakang, memberikan benefit untuk kita sebagai penumpang. Kita bisa menikmati perjalanan dengan lebih stabil, pengeremannya juga lebih baik, dan untuk perusahaan otobus memberikan benefit, yaitu lebih hemat bahan bakar, memperpanjang umur ban, dan untuk driver bisa lebih nyaman ya. Ini semua karena velg aluminium mempunyai bobot yang lebih ringan dibandingkan velg aslinya dan mempunyai sifat melepaskan panas dengan lebih baik dibandingkan velg aslinya. Untuk logo 168 Trans ini kita pakai cutting sticker ya, metode baru, bahan baru teman-teman. Dan ya, kami paham teman-teman mungkin yang mengikuti sosial media kita ya, waktu itu sempat ada aspirasi dari Bapak Mevans. Kami benar-benar sangat menghargai itu, kami terima, karena memang sejatinya ya teman-teman, Carrosserie ini adalah usaha yang belajar terus-menerus
seperti kehidupan teman-teman. Dan kesetiaan 168 Trans bersama dengan karoseri Adi Putro tidak terlepas dari yang namanya aspirasi, dari yang namanya perbaikan, dan kita selalu belajar ya bersama-sama supaya selalu menghadirkan yang terbaik. Kita tidak akan menurunkan standar kualitas, tapi kita tingkatkan terus kualitas kita. Jangan sampai kendor kualitasnya ya. Ini sudah rapi, sudah cakep banget ya teman-teman. Untuk bagasi, ada 3 ruang bagasi di sebelah sini. Ini ruang yang pertama. Wow, gokil. Bagasinya ini dilapisi bordes, kemudian ada bangku cadangan teman-teman, dan ada leg rest juga. Ini kalau teman-teman mau custom pasang leg rest bisa nih ya teman-teman. Misalnya mau jadi 30 gitu jumlah kursinya, bisa ada leg restnya. Kemudian di sini rangkanya dicat warna gold, keren. Di sini memakai pintu tengah teman-teman seperti ini, model swing. Tetap ya, ada LED di setiap anak tangganya, jadi safety untuk kita naik maupun turun. Nah ini list warna goldnya, warna emasnya cakep banget. Ada bagasi di atas roda belakang, jadi benar-benar mewah seperti ini. Ini biasanya untuk perkakas atau barang-barang pribadi para kru. Jadi teman-teman jangan buka area bagasi yang ada di atas roda belakang. Kemudian teman-teman kita lihat ke arah belakang ini. Cakep banget. Biru alam, pariwisata. Ada identitas sosial media PO168 Trans, yaitu Instagram @168trans.pariwisata, dan nomor teleponnya bisa ke 08 38 38 168 168. Wah, angkanya angka cantik ya teman-teman, keren banget. Di sini ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur, ada sensor parkir, diffuser, dan ada pelindung bumper. Jadi sudah benar-benar lengkap. Kemudian teman-teman di sini ini ada pintu darurat. Oke teman-teman, itu saja untuk eksteriornya. Oh iya, ada tambahan teman-teman ya. Kita lihat di sebelah sini, ini tambahan yang mungkin jarang dibahas, tapi sebenarnya penting ya teman-teman. Mungkin kita bisa bergeser. Nah ini ada akses tambahan menuju ke tangki bahan bakar. Jadi perjalanan kita bisa lebih efisien. Kalau misalnya mau isi bahan bakar, ternyata antrian yang di tangki kanan ya lebih longgar. Nah ini kita bisa masuk ke antrian tersebut. Jadi waktu perjalanan kita lebih efisien. Oke teman-teman, kita sudah puas mereview eksteriornya. Setelah ini kita akan review interiornya. Yuk kita masuk ke dalam bisnya. Nah teman-teman, sebelum kita review interiornya, kita akan ngobrol dulu nih bersama Direktur Pariwisata di PO168 Trans. Kita sudah bersama dengan Mas Ragil. Selamat sore, Mas. Sore, Mas Adit. Ya, Alhamdulillah kita bisa ketemu ya, Mas. Ketemu dalam rilisan bis yang, waduh, ini armada terbaru sekaligus tampilannya juga baru. Baru lagi, ya, Mas. Tampilan luarnya kita lihat ada aksen two-tone, ya, warna hitam dan biru. Kemudian pas saya masuk ke dalamnya, ternyata ada yang baru juga ya, Mas ya. Ada penambahan ini, apa nyebutnya nih Mas? Mini pantry. Mini pantry. Iya. Nah ini teman-teman bisa lihat lengkap banget teman-teman. Ada air panas. Nanti mungkin kita akan lihat lebih lanjut ya. Sekilas saya lihat nih ada teh, kopi. Jadi penumpang bisa free kopi ngeteh sepuasnya. Sepuasnya. Ya. Luar biasa pelayanan 168 Trans. Nah ini saya jadi penasaran nih Mas. Siap. Untuk garasi divisi pariwisata dari PO168 itu ada di daerah mana sih Mas? Monggo. Siap. Untuk garasi sendiri kita memang ada di desa. Kebetulan ada di Pemalang, cuma Pemalangnya selatan Mas. Selatan yang di pegunungan lah. Wah. Mungkin Mas Adit kalau ke sana betah Mas. Betah bener. Karena depan garasi kita langsung dapat view pegunungan. Itu di Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang Mas. Itu garasi di situ teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin mau melihat armada, boleh ya?
Boleh. Boleh. Sangat boleh, monggo main ke garasi aja. Nanti kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi di garasi, mungkin lebih nyaman. Asik. Nah, Mas Ragil, untuk Siap. divisi pariwisata, sekarang sudah ada berapa sih armadanya, termasuk yang ini? Kalau yang ini berarti unit ketiga ya, Mas? Unit ketiga. Betul, unit ketiga di garasi sudah jalan 2 unit. Dua Ada Satria Sejati sama Bumi Bercahaya. Ah, Dan iya, iya, sekarang iya. Biru Alam kita keluar hari ini. Wis, ini keren banget, Biru Alam, Biru teman-teman, Alam. unit ketiga. Kalau boleh tahu nih Mas, untuk unit pertama dan kedua, sudah pernah jalan kemana aja? Alhamdulillah Mas, sudah jalan kemarin sempat ke Bali, Ke Denpasar, Bali. itu juga berangkat 1 PP, nyampe nggak sampai pulang garasi, berangkat lagi ke Wah. Bali lagi, alhamdulillah. Wah, gokil Iya. teman-teman. Gokil. Dan saya percaya teman-teman, untuk perawatan armada di PO 168 Trans ini benar-benar josjis kalau kata Josjis. anak muda ya. Jadi perjalanan teman-teman itu tetap terjamin. Insya Allah tidak ada kendala yang berat ya selama di Amin. jalan. Paling ya kendala ringan kalau misalnya lagi susah isi bahan bakar ya. Ya, betul. Karena persediaan bahan bakar kadang-kadang menipis ya Ya. di negara kita, jadi antrinya ya lumayan lama. Betul, Mas. Itu harap maklum Ya. teman-teman. Tapi kalau yang berat-berat, insya Allah nggak ada. Terus Mas, untuk penyewaan armada, Ya. kalau mau nyewa armada pariwisata 168 Trans, bisa menghubungi siapa nih? Untuk masalah sewa atau unit ya Mas, itu langsung ke saya juga bisa. Oke. Atau mau datang ke garasi juga bisa. Hmm. Gitu, Mas. Kalau ke Mas Ragil nomornya berapa? Kalau nomor saya itu 08777 08. 777 Oke, 7-nya 3 kali. ya 148 0262. Nah, itu teman-teman, untuk nomor teleponnya. Teman-teman hati-hati ya, jangan sampai terkena modus penipuan Betul. yang marak terjadi. Ya, Karena kalau saya lihat ini akhir-akhir ini rawan banget penipuan di TikTok, itu Ya. banyak sekali penipuan teman-teman. Jadi info seputar 168 Trans yang resmi ya, teman-teman bisa lihat di sosial media PO 168 Trans, di Instagram itu sudah lengkap banget. Nah, jadi itu aja ya teman-teman infonya, dan ini luar biasa. Habis ini kita akan review interiornya. Terima kasih banyak sama-sama Mas Mas Ragil. Adit. Ya, Sukses selalu. amin, amin, amin. Karena masih ada banyak kejutan lagi nih ya. PO Pastinya. 168 Trans untuk pariwisata, untuk akap yang sedang diproses. Di belakang ada pariwisata, ya. Pariwisata juga. Akap ada. Akap ada. Yang sasisnya nanti akan datang ke sini juga ada, teman-teman. Jadi tunggu saja. Percayakan perjalanan teman-teman bersama 168 Trans. Kalau teman-teman selalu setia bersama 168 Trans, insya Allah akan ada kejutan-kejutan untuk teman-teman, armada terbaik dari 168 Trans bersama dengan Karoseri Adiputro. Oke teman-teman, stay tune, tonton video ini sampai selesai. Mantap! Ini dia interior dari armada Biru Alam, teman-teman. Wah, ini benar-benar mewah ya. Kalau kita lihat di sini banyak banget yang kita custom, teman-teman. Mulai dari nih penambahan lampu di sekitar speaker. Kemudian di atas ada CCTV, louver AC-nya ditambah nih. Jadi benar-benar adem ya, teman-teman. Ada tambahan 2 di tengah. Kemudian ada 2 di samping sini, nanti kita lihat. Kemudian di sini teman-teman ada, nah ini, hop, nice, ini dia. Kita cantolkan dulu teman-teman, seperti ini. Ya, ada sun visor untuk melindungi driver dari silaunya sinar matahari. Jadi perjalanan kita akan lebih aman. Kita lihat di bagian dashboard. Di sini dashboardnya banyak yang di-upgrade ya, teman-teman. Ada dashcam. Kemudian di sini, wah ini head unit yang mahal. Mereknya Alpine, teman-teman. Ada USB port charger di sebelah sini. Oke. Kemudian teman-teman di sini ada Intelligent Air Purification and Disinfection System.
yang menjamin kualitas udara di dalam kabin. Jadi perjalanan teman-teman jadi lebih sehat. Nah, untuk kursi tour leader di sini diletakkan di tengah ya, posisinya enak. Ini kalau teman-teman lihat dari atas, kaki saya tidak mentok ke dashboard ya, seperti ini. Dapat menjangkau USB port charger dengan sangat mudah. Dan ini kursinya bisa diangkat serta dimiringkan ke depan. Tapi teman-teman, ini harus dibalik dulu ya, diputar armrestnya seperti ini. Karena kalau tidak diputar ini bisa kena head unit. Oke, seperti ini caranya teman-teman. Kita gunakan tuas yang ada di sini. Oke, ini tuasnya kelihatan warna oranye ya ujungnya. Kemudian kita miringkan seperti ini. Nah, ini aman ya, tidak terkena head unit. Ini aksesnya seperti ini. Wah, enak banget. Kemudian ada yang baru. Ini ada mini pantry. Nah, ini mini pantry-nya sudah di-upgrade ya, ditambahkan cover, pakai kayu recon sheet, teman-teman. Kemudian ada water boiler. Kalau teman-teman mau ambil air panas, silakan gunakan ini. Ini ada tulisan unlock ya, teman-teman buka dulu penguncinya. Kemudian pilih water dispense di sini, teman-teman. Nanti air panasnya akan keluar dari sini. Kalau habis, ini teman-teman bisa refill. Caranya dibuka dulu, kemudian putar yang ini, teman-teman. Putar seperti ini untuk refill air panasnya. Oke, ini kita tutup lagi seperti ini. Nah, ini sudah tertutup dengan sempurna. Mantap ya, ada water boiler. Ini lengkap teman-teman, ada cup holder, kemudian di sini ada tisu. Wow, ini tisunya banyak banget teman-teman. Tuh, tisu. Kemudian ada apa lagi nih? Ada teh, kopi, lengkap teman-teman ya. Oke, kemudian ada gula, ada sedotan ya, sekaligus alat pengaduk. Kemudian di sini teman-teman harus lihat, wih, cupnya ya teman-teman, ini Semargeng, logo 168 Trans. Semakin gokil teman-teman, semakin gokil. Gak cuma itu, di sini ada penutupnya juga ya teman-teman. Nah, penutupnya ini untuk sedotan. Oke, saya sudah jelaskan gimana cara ambil air panasnya. Seperti ini teman-teman. Untuk fasilitas yang lain, seperti fasilitas keamanan, tadi sudah di-spill, ada CCTV, ada dashcam. Selain itu, ada APAR alias alat pemadam api ringan yang terletak di samping bangku driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca, ada jendela darurat, dan ada pintu darurat. Untuk fasilitas hiburannya, selain ada head unit, speaker yang di-upgrade, ada TV, teman-teman. Nah, ini TV yang pertama, letaknya di sini. Bisa kita buka seperti ini. Totalnya, di Armada ini ada 2 unit TV. TV yang pertama di paling depan dengan ukuran 43 inci yang besar banget, sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik bis ini teman-teman bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman. Seperti ini cara tutupnya, supaya nggak silau dan supaya nggak bikin kejedot. Nah, nutupnya harus sampai rapat. Kemudian teman-teman, di sini ada remote untuk TV, dan ini ada remote yang mahal. Ini untuk head unit. Keren ya bentukannya. Selanjutnya teman-teman, untuk ruang penumpangnya, ini kabinnya lega, ke arah atas lega, ke samping juga lega. Ini masih sama seperti rilisan sebelumnya ya. Di-upgrade, ditambahkan penutup, plus lapisan kulit yang mewah. Kalau kita buka ya, seperti ini untuk receiver mikrofon wireless. Mikrofonnya sudah wireless teman-teman, alias tanpa kabel. Gokil. Nutupnya pelan-pelan aja ya teman-teman, seperti ini. Selanjutnya di seberang seperti ini. Ini speaker merek Vokal teman-teman. Waduh, mewah banget. Oke, kemudian di atas saya ini ada lampu disco, ada
kamera CCTV, kemudian ada TV yang kedua ini. Hup. Ukurannya 24 inci teman-teman, memang lebih kecil ya dibandingkan yang di depan, tapi fiturnya sama aja kok, sama-sama Android TV. Oke teman-teman, yuk kita muter, kita lihat ke arah belakang ada fasilitas apa lagi nih. Let's go ke belakang. Di bagian belakang di sini kita langsung disambut oleh jendela darurat, kemudian ada pintu darurat. Bagasi kabinnya ini terletak sampai ke ujung belakang dan bisa kita buka dengan mudah seperti ini. Untuk di baris kanan ini di-upgrade menjadi cool box. Nah, teman-teman, kalau mau minuman dingin silakan masukkan minuman dalam kemasannya ke sini, ditutup lagi dan tunggu sampai minumannya dingin. Di seberangnya ini untuk bagasi kabin ya, silakan masukkan tas atau kardus yang ukurannya cukup kecil ke dalam sini. Selanjutnya di bagian paling belakang ada 6 kursi yang dijadikan satu baris. Ini kursinya enak banget ya, tetap ergonomis walaupun ukurannya sedikit lebih kecil di baris depannya. Kemudian ke atas ini lega ya, ada louver AC juga. Ini ditambahkan nih louver AC-nya biasanya hanya 3. Ini ditambahkan 1, 2, jadi benar-benar adem. Kaki kita tidak menggantung, jadi tetap nyaman. Oke teman-teman, seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Yuk kita pindah ke depan. Let's go teman-teman. Wih, mantap nih ya. Sekarang kita ada di kursi paling depan di baris kanan. Di sini kita bisa lihat ya, legroom-nya ini benar-benar longgar. Jadi walaupun ada mini pantry tapi tetap longgar. Kemudian di atas ada louver AC. Di bagian tengahnya ada USB port charger tipe A yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di sini ada lampu baca. Oke, cara nyalain dan matiinnya sangat mudah. AC-nya bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita, mau ke arah kita, samping, ke depan, ke belakang, atau mungkin mau kita sumbat hembusan AC-nya juga bisa. Caranya teman-teman putar-putar saja area yang bergerigi di sini. Kemudian teman-teman, ini kursinya benar-benar nyaman ya. Ada armrest, ini bisa kita putar-putar, ada seat belt di setiap kursi. Bisa kita buka seperti ini. Oke. Hop. Kemudian bisa kita atur sesuai dengan lebar badan kita masing-masing ya teman-teman. Kita masukkan atau kita klik seperti ini, bukanya sangat mudah. Jangan lupa ya teman-teman untuk pakai sabuk pengaman di setiap perjalanan. Kursinya ini ada fitur reclining seat, jadi bisa direbahkan ke belakang. Caranya gampang. Kalau teman-teman duduknya di gang, silakan gunakan tombol yang warna merah, teman-teman tekan, kemudian arahkan badan teman-teman ke belakang seperti ini. Ini adalah kemiringan yang bisa kita dapatkan ya, sangat rebah ya teman-teman. Dan kalau mau ditegakkan kembali, teman-teman tegakkan dulu badan teman-teman, tekan tombolnya, nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, gunakan tuas yang ada di dekat dinding, tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget mereview armada terbaru dari divisi pariwisata di PO 168 Trans. Terima kasih atas kepercayaannya bersama dengan Karoseri Adiputro, senantiasa terdepan bersama Karoseri Adiputro. Dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi ya teman-teman di video-video selanjutnya hanya dengan produk-produk buatan Karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya teman-teman.